Berkat TikTok, banyak orang yang nasibnya menjadi lebih baik. Tapi tidak bagi orang-orang ini, guys. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Oke, apa yang ditampilkan di dalam video TikTok tidak selamanya itu adalah kehidupan realnya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terjadi kepada orang-orang ini, di tengah kepopulerannya malah terjadi hal yang buruk. Dan ya, itu terjadi karena masalah pribadi mereka di dalam kehidupan nyata. Penasaran? Mari kita bahas. Dwi adalah wanita asal Subang yang mati dibunuh di kamar kosnya di Denpasar, Bali. Dwi cukup aktif dalam media sosial TikToknya dan sudah mendapatkan pengikut sekitar 118.000. Dan sebelum ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya, dia sempat mengupload video ke TikTok. Dan dalam video itu dia masih sangat terlihat begitu ceria, guys. Dan video itu akhirnya viral sehari kemudian setelah diberitakan bahwa Dwi tewas. Jadi guys, katanya Dwi ini baru menempati kamar itu sehari ketika dia bermain TikTok Januari 2021 lalu. Tapi malangnya, Dwi malah dibunuh secara sadis oleh pelanggannya di hari kedua dia tinggal di sana. Kabarnya memang mereka sudah berjanji untuk bertransaksi di aplikasi WeChat, guys. Tapi daripada mendapatkan uang, Dwi justru mendapatkan sesuatu hal yang dia tidak inginkan setelah mereka berhubungan. Dan karena kejahatannya ini, guys, si pelaku yang bernama Wahyu Dwi Setiawan dituntut dengan pasal berlapis, yaitu pembunuhan dan juga kekerasan dan pencurian dengan maksimal hukuman mati, guys. Jadi kenapa dia dituntut dengan pasal berlapis? Karena selain membunuh, dia juga mengambil beberapa barang milik korban, guys. Ih, ngeri ya, guys. Makanya kita sebagai, khususnya perempuan, janganlah kurangi ketemuan sama orang yang baru dikenal, apalagi lewat aplikasi yang sekarang banyak banget aplikasi kencan. Atau kalau misalkan ngebet pengen ketemuan, ya ajaklah teman gitu biar ada temennya. Dan harus hati-hati gitu karena kejadian seperti ini banyak sekali. Ya, gimana menurut kalian, guys? Kalian pernah nggak ketemuan sama orang baru dan mendapatkan pengalaman yang buruk? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, next. Mohit Mor adalah selebriti TikTok yang cukup terkenal di India. Mohit sudah mendapatkan pengikut sekitar 500.000 di TikToknya dan 3.000 di Instagram. Dan karena kepopulerannya, beberapa orang juga mengenali Mohit di Nazafgar. Bahkan ada juga yang meminta foto, guys. Tapi sayang sekali, guys, di tengah-tengah kepopulerannya si Mohit, dia justru harus mati ditembak. Dan kejadian Mohit ditembak ini terjadi di sebuah toko fotokopi pada Mei 2019. Dan kalian tahu, guys, dia ditembak sebanyak 13 kali. Jadi sebetulnya Mohit ini meminjam uang kepada salah satu temannya, dan temannya ini salah satu anggota dari geng Sandi Pelhwan, dan dia sudah meninggal. Dan walaupun sudah meninggal, ketua gengnya Sandi Pelhwan ini tetap menagih ke si Mohit, guys. Dan karena Mohit ini tidak terima, akhirnya dia meminta perlindungan dari geng musuh Sandi Pelhwan. Dan karena perbuatan si Mohit ini, akhirnya si ketua geng si Sandi Pelhwan ini marah, guys. Dan akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Mohit. Dan ketika hari kejadian itu, Mohit ditembak sebanyak 13 kali dan dia terkena 7 peluru, guys. Dan ya, guys, padahal di dalam TikToknya itu Mohit menggambarkan seseorang yang baik hati dan suka membantu orang. Tapi nyatanya ya seperti ini. Ya, jadi guys, kasus yang menimpa Mohit ini gara-gara utang piutang. Makanya kita harus hati-hati tentang utang piutang, karena banyak kejadian yang seperti ini karena utang piutang, guys. Bagaimana menurut kalian? Dan apa kalian punya utang? Komen di bawah. Next. Sebagai tetangga, kita pasti ada aja masalah gitu kan, guys. Tapi terkadang masalah kecil juga suka dibesar-besarkan. Dan begitu juga yang terjadi dengan Zack dan Durhan. Zack juga sebetulnya adalah seseorang yang cukup aktif di TikTok.
Dan katanya dia tega menikam tetangganya sendiri demi terkenal di TikTok guys. Dan akun TikTok Zack juga sudah banyak pengikut sekitar 57.000 guys. Dan memang sebelum penikaman itu terjadi, katanya mereka juga sudah bertengkar dari berminggu-minggu lalu. Dan bukannya melerai, istri mereka malah merekamnya dan menguploadnya ke TikTok guys. Dan pertengkaran mereka juga tidak hanya di mulut, mereka juga sering saling berkomentar di video TikToknya. Bahkan Zack juga menuliskan alamat rumah Durham guys. Dan suatu hari Durham benar-benar emosi sehingga dia mendatangi rumahnya Zack. Dan karena sama-sama emosi, Zack juga menyiapkan pistol listrik dan pisau untuk memperingati Durham guys. Bahkan Zack juga sudah menembakkan pistol listriknya agar si Durham ini pergi guys. Tapi dia ini kekeh gak mau pergi juga dari rumah si Zack. Dan akhirnya mereka berkelahi guys. Dan karena si Zack ini sudah benar-benar emosi, dia akhirnya menusuk Durham dari belakang menggunakan pisau guys. Durham tertusuk di bagian bawah tangannya, dan tusukannya itu menembus paru-paru dia guys. Dan setelah itu Durham segera dibawa ke rumah sakit. Tapi sayang sekali guys, ketika dibawa ke rumah sakit dia sudah meninggal. Nah guys, makanya kalau ada masalah apalagi dengan tetangga, lebih baik dibicarakan dengan kepala dingin. Jangan sama-sama emosi dan yang terjadi seperti ini. Jadi gunakanlah media sosial itu dengan bijak guys. Oke guys? Oke, next. Ram adalah seorang selebriti TikTok di Cina yang sudah sangat populer dengan jumlah pengikutnya 782.000. Tapi nasib tragis malah menimpa Ram di tengah-tengah kepopulerannya guys. Ram yang waktu itu sedang live streaming di aplikasi TikTok dan juga sedang menyapa para penggemarnya, malah dibakar hidup-hidup oleh suaminya guys. Dan juga tidak jelas tang suaminya ini marah karena apa kepada Ram hingga ingin membunuhnya guys. Namun memang ternyata katanya mereka itu sering berkelahi guys. Dan juga Ram ini sering mengalami KDRT oleh suaminya guys. Dan ternyata mereka juga sedang menyiapkan proses perceraian mereka guys. Mungkin karena tidak terima tangnya ini digugat cerai oleh istrinya, makanya dia membunuh Ram guys. Kejadian yang menimpa Ram ini tanggal 14 September dan akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit guys. Hampir seluruh tubuh Ram juga dipenuhi dengan luka bakar dan dia juga jatuh koma guys. Dan setelah kejadian itu polisi segera menangkap pelaku, yaitu si suaminya yang bernama Tang guys. Kasihan sekali nasib yang menimpa Ram ini ya guys. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu ya guys. Oke, next. Demi sebuah konten di TikTok, terkadang kita rela melakukan apapun agar cepat terkenal. Dan Claire melakukan salah satu hal yang sangat sadis untuk membuatnya agar cepat terkenal guys. Claire yang waktu itu masih berusia 14 tahun tega membunuh kakaknya sendiri yang bernama Helen Miller yang menderita cerebral palsy. Dan Helen mendapatkan beberapa tusukan di tubuhnya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Dan setelah melakukan itu, dia segera menelepon polisi dan mengatakan kalau dia itu sudah membunuh kakaknya guys. Dan sesaat sebelum polisi datang, dia juga mencoba membersihkan noda darahnya dan juga dia merekamnya lalu menguploadnya ke TikTok guys. Dan ya betul saja, dan tujuan si Claire ini tercapai guys, karena dalam video itu banyak warganet yang bereaksi dan juga banyak juga yang membagikannya kembali guys. Namun karena videonya dianggap pelanggar panduan komunitas TikTok, akhirnya TikTok memblokir akun Claire guys. Wah, gila ya guys. Hanya karena ingin terkenal dia sampai tega berbuat seperti ini pada kakaknya sendiri loh. Ya sebetulnya kalau misalkan ingin terkenal banyak cara lah, gak harus membunuh gitu. Ya misalkan dengan cara joget-joget, atau bisa dubbing, atau menunjukkan kreativitas dan bakat kalian guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian suka jangan ragu untuk klik like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga terhibur dan bye-bye.